Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Indralaya. Di sini kami akan menjelaskan pemanfaatan media pembelajaran sederhana berupa mind mapping. Mind mapping adalah sebuah cara dengan mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk kerangka yang terstruktur untuk membantu mengingat atau menganalisis sebuah masalah. Mind mapping juga disebut sebagai proses memindahkan bentuk pemikiran di otak ke dalam bentuk tulisan dan gambar. Jadi, mind mapping ini sangat efektif dalam proses pembelajaran karena memiliki kelebihan serta manfaat yang berguna baik bagi pendidik maupun peserta didik. Berikut pemanfaatan mind mapping sederhana. Yang pertama, memudahkan komunikasi dalam penyampaian materi. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam mengenai sistem pembayaran dan alat pembayaran melalui mind mapping. Sistem pembayaran berbeda loh dengan alat pembayaran. Sistem pembayaran sendiri, cara bertukarnya yaitu uang dengan barang yang dilakukan oleh konsumen dan produsen. Lalu, alat pembayaran sendiri, sesuatu yang dijadikan objek, misalnya uang, dan lain-lain. Sistem pembayaran terbagi menjadi peran sistem pembayaran, komponen sistem pembayaran yang dibagi menjadi dua, yaitu lembaga yang memproses pembayaran, yang kedua yaitu saluran pembayaran, dan yang terakhir sistem pembayaran itu meliputi risiko sistem pembayaran. Yang pertama yaitu akan kita bahas mengenai peran sistem pembayaran. Peran sistem pembayaran sendiri yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, kemudian alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Kemudian masuk ke komponen sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lembaga yang memproses pembayaran, meliputi seperti Bank Indonesia. Yang kedua yaitu saluran pembayaran, yang meliputi seperti kartu debit, kredit, teller input, dan lain-lain. Kemudian masuk ke resiko sistem pembayaran. Resiko sistem pembayaran sendiri merupakan payment system risk yang diakibatkan karena kegagalan satu bank besar untuk menepati kesanggupan pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat pembayaran. Alat pembayaran ini berkaitan dengan uang, di mana uang sendiri memiliki fungsi yang terbagi menjadi fungsi turunan dan fungsi asli. Lalu, uang sendiri memiliki berbagai jenis, yang mana jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tunai, yang kedua yaitu non-tunai. Fungsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asli dan turunan. Yang pertama akan kita bahas yaitu fungsi asli uang. Fungsi asli uang ini merupakan alat tukar dan satuan hitung. Kemudian fungsi turunan ini meliputi pemindahan kekayaan. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai jenis uang sendiri. Adapun jenis alat pembayaran yang sering kita gunakan, yang pertama yaitu tunai. Tunai ini atau sering disebut dengan kartal. Kartal meliputi seperti kertas dan logam. Salah satu contohnya yang dapat saya berikan yaitu uang kertas dan ini uang logam. Yang kedua yaitu jenis alat pembayaran yang sering digunakan apalagi di zaman modern seperti ini, seperti cek, ATM, dan lain-lain. Salah satu contoh yang dapat saya berikan yaitu ATM. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai sistem pembayaran dan alat pembayaran melalui mind mapping sederhana. Nah, untuk pemanfaatan mind mapping yang kedua ini adalah peserta didik dapat paham dengan jelas apa yang akan disampaikan oleh pendidik. Untuk pemanfaatan yang ketiga, memusatkan perhatian para peserta didik akan belajar. Nah, untuk pemanfaatan yang terakhir, membantu mengingat dengan baik dan masih banyak lagi. Jadi, melalui mind mapping ini, menjadikan proses pembelajaran yang efektif, apalagi diterapkan di jenjang SMA kelas 10. Itulah video singkat dari kelompok kami mengenai tutorial pemanfaatan media mind mapping dalam pembelajaran. Sekian dari kami, thank you for watching, bye-bye.